warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 PGMI-D. Di sini kelompok saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran interaktif. Selamat menonton. Penerapan teknologi informasi pada mata pelajaran matematika di MI atau SD. Nama anggota kelompok yang pertama Nimas Misal Azara, yang kedua Zahwa Nuraini, yang ketiga Zabita Alia, yang keempat Zanjana Rafa Saski Kirana, yang kelima Putri Nafila. Studi kasus atau latar belakang. Kelebihan teknologi informasi di sekolah adalah memudahkan siswa untuk mengakses media pembelajaran, membuat pembelajaran yang menjadi menarik dan efektif. Anak-anak itu cenderung lebih bosan, maka dari itu kita sebagai guru harus menerapkan media pembelajaran yang menarik agar mereka itu lebih memperhatikan kita dan mereka tidak akan cepat bosan. Yang kedua yaitu siklus perkembangan zaman yang sekarang menggunakan berbagai macam platform online yang sangat berpengaruh pada lingkungan sehari-hari. Yang ketiga yaitu perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mengubah cara kita berkomunikasi dalam belajar, bekerja, dan berinteraksi dengan orang lain. Pada zaman sekarang, anak-anak harus melek teknologi karena di masa yang akan datang semuanya akan membutuhkan teknologi. Agar anak-anak tidak tertinggal dengan teknologi yang akan datang, kita akan ajarkan anak-anak tentang teknologi dan mereka akan tetap survive dengan kondisi apapun. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran di MI Islamiyah Geluran. Yang kedua, untuk mengetahui teknologi apa yang digunakan di MI Islamiyah Geluran. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui seberapa minat belajar di MI Islamiyah Geluran dalam materi matematika. Yang keempat, untuk mengetahui pemahaman bilangan kurang dari dan lebih dari di MI Islamiyah Geluran. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, meningkatkan kemampuan siswa di MI Islamiyah Geluran dalam materi matematika. Yang kedua, pemahaman konsep yang mendalam yang sangat membantu mereka dalam pemahaman yang lebih konkret tentang konsep lebih besar dan lebih kecil. Yang ketiga, pengembangan keterampilan berpikir kritis dalam membandingkan dan menarik konsep lebih besar dan lebih kecil dalam bentuk sederhana. Yang keempat yaitu meningkatkan minat belajar dalam mata pelajaran matematika yang dibuat menyenangkan. Karena pada zaman sekarang anak-anak itu dalam pelajaran matematika itu mereka kurang minat dan kita akan membuatnya lebih menyenangkan dan minat belajar anak-anak itu lebih banyak. Yang kelima yaitu siswa dapat menghubungkan konsep bilangan lebih besar dan lebih kecil dengan keadaan situasi sehari-hari. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang batasan penelitian. Batasan penelitian ini bertujuan untuk mengajarkan perbandingan lebih besar dan lebih kecil yang menyenangkan bagi siswa kelas 1 MI. Dengan penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan metode pengajarannya yang menyenangkan bagi siswa-siswi kelas 1 MI. Nah, dalam memahami konsep perbandingan lebih besar dan lebih kecil ini, kami menggunakan metode yang akan berfokus pada pendekatan interaktif dan konstekstual sehingga siswa dapat memahami materi lebih mudah dan akan terlibat aktif dalam proses pembelajarannya. Nah, untuk yang kedua, yaitu penelitian ini akan dilakukan di sekolah MI Islamiyah 1 Geluran karena pada sebuah sekolah dasar MI Islamiyah 1 Geluran ini berbasis Islam yang terletak di lingkungan yang kemungkinan mendukung integrasi nilai-nilai keislamannya. Nah, dalam proses pembelajaran ini, sekolah ini berfungsi sebagai tempat penelitian yang cukup heterogen dari segi latar belakang kognitif, sosial, dan emosional. Nah, untuk karakteristik lingkungan di MI Islamiyah 1 Geluran ini, seperti budaya sekolah dan kondisi sarana prasarana, termasuk juga ketersediaan media pembelajaran, dan serta dukungan dari tenaga pendidik di sekolah tersebut.
Nah, untuk yang selanjutnya ditujukan untuk kelas 1B. Penelitian ini ditujukan untuk kelas 1B MI Islamiyah Satungguluran karena pada siswa kelas 1B ini dengan kisaran usia 6-7 tahun penting karena metode pengajarannya harus disesuaikan dengan perkembangan kognitif dan motorik anak-anak pada usia ini. Jumlah siswa dalam kelas 1B juga menjadi bagian penting dalam batasan penelitian ini karena dengan jumlah siswa yang relatif kecil dengan kisaran 20-30 siswa, proses pengajaran dan observasi akan lebih intensif dan mudah dimonitor. Penelitian ini akan memperhitungkan keberagaman kemampuan siswa yang memahami materi matematika. Dan sebagian siswa mungkin memiliki latar belakang yang lebih kuat dalam memahami konsep pembelajaran matematika perbandingan lebih kecil, dan ada juga siswa yang membutuhkan bantuan untuk memahami konsep perbandingan lebih besar dan lebih kecil ini. Dan untuk yang selanjutnya yaitu ada hasil observasi. Hasil observasi, samping kanan sekolah MI Islamiyah Satungguluran terdapat pemukiman para warga, dan untuk samping kiri MI Islamiyah Satungguluran terdapat pemukiman warga yang banyak dan juga banyak orang-orang berjualan seperti kayak toko atau pedagang kaki lima. Dan untuk yang selanjutnya itu bagian depan MI Islamiyah Satungguluran terdapat jalan raya, dan untuk selanjutnya bagian belakang sekolah MI Islamiyah itu terdapat apotik yang bernama Aura dan banyak pemukiman warga juga. Nah, untuk yang selanjutnya lingkungan sekolah MI Islamiyah Satungguluran saat ini masih di tahap renovasi sehingga lingkungan MI Islamiyah Satungguluran ini sedikit sempit karena banyak barang-barang bangunan. Nah, untuk yang selanjutnya, untuk kegiatan di MI Islamiyah Satungguluran ini setiap hari Senin mengadakan upacara bendera, dan untuk hari yang selanjutnya Selasa sampai Jumat itu mengadakan apel pagi rutinan sebelum masuk ruang kelas. Untuk yang selanjutnya yaitu ada profil sekolah. Untuk nama sekolahnya MI Islamiyah Satungguluran, untuk nama kepala sekolahnya Haji Nur Faridah Sarjana Pendidikan. Untuk alamatnya Jalan Imam Bonjol nomor 28 Geluran Kecamatan Taman, dan untuk akreditasinya A. Dan sekolah Islamiyah Satungguluran ini mempunyai visi misi, yaitu untuk visinya terwujudnya insan yang berakhlakul karimah, berprestasi, berwawasan global, dan peduli lingkungan. Dan untuk misinya beriman dan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbudi pekerti luhur, dan terampil berteknologi dalam menguasai iptek. Nah, selanjutnya yaitu ada materi ajar. Nah, di dalam materi ajar, peserta didik dalam suatu kegiatan pembelajaran bisa dikembangkan dan dilengkapi seperti teks, gambar, animasi, dan juga video. Ini membuat pembelajaran lebih menarik dan mudah dipahami. Nah, yang kedua yaitu ada penggunaan bahan ajar berupa modul pembelajaran interaktif. Ini dapat dibaca pada komputer maupun laptop. Nah, para bapak dan ibu guru juga menggunakan bahan ajar berupa modul pembelajaran interaktif. Nah, yang ketiga yaitu ada uraian materi ajar. Nah, dalam uraian materi ajar ini akan menjelaskan sebuah materi pembelajaran seperti matematika bilangan lebih besar dan bilangan lebih kecil. Seperti juga pada tampilan video yang akan kami tampilkan guna sebagai materi ajar dengan tema hutan. Dengan pembelajaran ini, para peserta didik dapat memahami konsep matematika dengan sangat mudah dan juga membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan interaktif. Nah, selanjutnya yaitu ada bahan ajar. Nah, di dalam bahan ajar ini yang pertama yaitu ada infografis. Nah, infografis yaitu presentasi informasi dalam bentuk visual yang menarik dan mudah dipahami. Nah, dalam bahan ajar presentasi juga merupakan metode pembelajaran yang efektif untuk menyampaikan informasi dan materi
pembelajaran kepada peserta didik. Pembelajaran ini dapat membantu peserta didik untuk memahami dengan cara presentasi informasi dalam bentuk visual yang menarik dan mudah untuk dipahami oleh peserta didik. Nah, yang kedua yaitu ada video pembelajaran. Presentasi materi ajar berupa video animasi atau simulasi. Nah, membuat materi ajar untuk peserta didik menjadi lebih hidup dengan cara presentasi pemateri ajar yang berdaya video animasi dan simulasi. Nah, yang ketiga yaitu ada games edukasi. Nah, kegiatan pembelajaran yang dikemas dalam bentuk permainan membuat pelajaran lebih menyenangkan. Nah, sehingga menjadikan pelajaran lebih menyenangkan untuk peserta didik dengan kegiatan belajar yang dikemas dalam bentuk permainan dan membuat pelajaran lebih menyenangkan. Nah, yang terakhir yaitu ada simulasi. Simulasi adalah pengalaman belajar yang meniru situasi nyata, yaitu berpetualangan di hutan. Nah, memberikan pelajaran yang nyata seperti meniru situasi di sekitarnya dengan berpetualangan di hutan. Selanjutnya yaitu referensi buku dan jurnal. Kami kelompok 3 mendapatkan 2 referensi jurnal. Yang pertama kami dapatkan dari Google Scholar yang berjudul Media Pembelajaran Matematika Interaktif dalam upaya menumbuhkan karakter siswa yang dikarang oleh Yanti, Citra, dan Anggraini dan diterbitkan pada tahun 2019. Sedangkan jurnal yang kedua kami dapatkan dari jaringan citasi Litmaps. Litmaps merupakan alat untuk membuat peta kutipan berdasarkan karya lain yang mengutip suatu sumber tertentu yang relevan dan terkait erat. Di Litmaps kami mendapatkan judul jurnal yang berjudul Aplikasi Pembelajaran Matematika Kelas 1 SD yang dikarang oleh Wara Febrianti Alwisye dan Maria Florentina Rumba dan diterbitkan di jurnal Increed Inovasi dan Kreasi dalam Teknologi Informasi pada tahun 2018. Jurnal ke-1 dan ke-2 ini saling berkesinambungan karena ada tali yang menghubungkan antara jurnal ke-1 dan jurnal ke-2. Alasan kami memilih kedua jurnal tersebut sebagai referensi kami yaitu pada jurnal ke-1 di dalamnya menjelaskan latar belakang mengapa media pembelajaran interaktif sangat dibutuhkan pada saat ini. Sedangkan judul jurnal yang kedua menjelaskan tentang cara pengaplikasian media interaktif pada mata pelajaran matematika anak kelas 1 MI yang mana merupakan objek yang akan kita lakukan pada Sekolah MI Islamiyah 1 Geluran Taman Sidoarjo. Selanjutnya yaitu konsep media pembelajaran interaktif. Kami menggunakan Miro, Draw.io atau Flowcard, dan Wik Editor sebagai penunjang pengkonsepan media pembelajaran interaktif kami. Yang pertama, Miro. Miro, di sini kami membagi beberapa konsep. Di dalamnya ada hasil observasi. Di dalam hasil observasi ada target, tujuan penelitian, lingkungan belajar, guru, peserta didik, kurikulum pembelajaran, dan yang terakhir kondisi sekitar sekolah. Selanjutnya yaitu ada konsep pembelajaran yang diawali dengan pembukaan. Di dalam pembukaan terdapat salam, doa bersama, pengenalan anggota kelompok, absensi siswa, dan ice breaking dan tujuan pembelajaran. Selanjutnya dilanjutkan dengan menampilkan video animasi, materi kurang dari dan lebih dari. Dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan pemberian tugas kepada siswa. Sebelum penutup, kami melakukan evaluasi dan apresiasi pemberian reward kepada siswa. Yang terakhir yaitu ada penutup. Di dalam penutup ada review pembelajaran dan doa. Selanjutnya, konten pembelajaran. Kami menggunakan Wik Editor sebagai tempat pengeditan video animasi pembelajaran kami. Di dalam konten pembelajaran video animasi kami terdapat pengertian simbol materi bilangan kurang dari dan lebih dari dengan menggunakan gambar hewan sebagai contoh soal atau penjelasan materi dan akan dilanjutkan oleh beberapa
pertanyaan. Yang terakhir ada rencana. Di dalam rencana ada materi ajar, penjelasan materi, referensi yang kita dapatkan dari Google Scholar, YouTube, dan Leadmaps, serta pembagian tugas. Ada Google Docs, Google Slide, Miro, Draw.io konsep mengajar, Draw.io video animasi. Dan yang terakhir ada media pembelajaran menggunakan aplikasi Wix Editor. Yang kedua, kami menggunakan Draw.io sebagai pengkonsepan video animasi pembelajaran kami. Yang pertama yaitu mulai. Bentuk elips yang berfungsi sebagai terminator memulai sebuah program. Selanjutnya yaitu menampilkan opening judul perbandingan hewan lebih besar dan lebih kecil dengan menggunakan bangun persegi panjang yang berfungsi sebagai proses. Selanjutnya, klik start. Menggunakan simbol decision yang memiliki dua jawaban. Jika jawaban tidak, tetap di halaman yang sama dengan menggunakan bangun persegi panjang. Jika jawaban iya, menampilkan pengertian pada perbandingan lebih besar dan lebih kecil menggunakan bangun persegi panjang. Selanjutnya, tekan bunga menggunakan bangun jajar genjang yang artinya input. Selanjutnya, menampilkan hewan harimau dan kucing mana hewan yang lebih kecil menggunakan bangun persegi panjang. Selanjutnya, tekan kucing menggunakan bangun jajar genjang. Selanjutnya, menunjukkan hewan yang lebih kecil menggunakan bangun persegi panjang. Selanjutnya, tekan awan dengan menggunakan bangun jajar genjang. Selanjutnya, menampilkan hewan gajah dan kupu-kupu mana hewan yang lebih besar menggunakan bangun persegi panjang. Selanjutnya, tekan gajah menggunakan bangun jajar genjang. Selanjutnya, menunjukkan hewan yang lebih besar menggunakan bangun persegi panjang. Selanjutnya, tekan pohon menggunakan bangun jajar genjang. Selanjutnya, menampilkan hewan kancil dan kerbau mana hewan yang lebih besar dan hitung berapa banyak hewan yang lebih besar menggunakan bangun persegi panjang. Selanjutnya, tekan kerbau menggunakan bangun jajar genjang. Selanjutnya, menunjukkan hewan yang lebih besar dan jumlah hewan menggunakan bangun persegi panjang. Selanjutnya, menampilkan hewan kancil dan kerbau mana hewan yang lebih besar dan hitung berapa banyak hewan yang lebih besar menggunakan bangun persegi panjang. Selanjutnya, tekan pohon menggunakan bangun jajar genjang. Selanjutnya, mengelompokkan benda besar dan kecil sesuai dengan ukurannya menggunakan simbol decision. Jika jawaban tidak, mengelompokkan ulang menggunakan bangun persegi panjang. Jika jawaban iya, memberikan contoh hewan besar dan hewan kecil di kelas menggunakan bangun persegi panjang. Dan yang terakhir, selesai menggunakan bentuk elips berfungsi sebagai terminator memulai sebuah program. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana pembagian tugas anggota kelompok. Yang pertama, ketua. Ketua itu tugasnya untuk mengkoordinasikan anggotanya dan membagi tugas kepada anggotanya. Kemudian tugas ketua yang selanjutnya yaitu membuat pendahuluan materi ajar dan mengkoordinasikan kepada guru di sekolah. Kemudian setelah ketua ada anggota pertama yang tugasnya yaitu membuat konsep pembelajaran interaktif dan merencanakan alur penerapan media pembelajaran. Kemudian tugas anggota pertama yang selanjutnya yaitu mencari referensi buku dan jurnal. Setelah anggota pertama ada anggota kedua yang tugasnya yaitu membuat bahan ajar dan mengkoordinasikan pembuatan Wix Editor. Setelah anggota kedua ada anggota ketiga yang tugasnya yaitu membuat materi ajar dan menentukan capaian pembelajaran dan juga tujuan materi ajar. Kemudian yang terakhir ada anggota keempat yang tugasnya yaitu meringkas hasil observasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu alur penerapan media pembelajaran menggunakan aplikasi Draw.io.
Draw.io merupakan aplikasi yang memudahkan kita untuk membuat mind map. Alur penerapan media pembelajaran. Yang pertama, menentukan materi yang akan kita gunakan untuk mengajar dan menentukan kelas untuk kita mengajar di sekolah. Kemudian mengkoordinasikan kepada guru mata pelajaran. Setelah itu mengkondisikan kelas. Kemudian menampilkan animasi. Kemudian menjelaskan materi. Setelah itu melakukan sesi tanya jawab dan antusiasme akan video animasi. Kemudian kita memberikan hak akses kepada siswa dan guru. Setelah itu kita meminta penilaian kepada guru. Kemudian selesai dan penutupan. Untuk lebih jelasnya, maka akan dijelaskan di aplikasi Draw.io. Ini adalah aplikasi Draw.io-nya. Yang pertama, kita memulai terlebih dahulu. Kemudian salam pembuka yang akan dilakukan untuk semua anggota kelompok. Kemudian selanjutnya doa bersama yang akan dipimpin oleh saudari Michelle. Kemudian yang selanjutnya perkenalan diri yang dilakukan semua anggota kelompok. Setelah itu absensi siswa yang akan dilakukan oleh saudari Zahwa. Kemudian mengkoordinasikan kelas. Jika kelas sudah kondusif, maka kita akan langsung menampilkan animasi. Namun jika kelas belum kondusif, maka kita akan menggunakan metode ceramah seperti ice breaking untuk mengkondusifkan kelas dan memberikan atensi kepada siswa. Setelah itu kita menampilkan animasi yang akan dilakukan oleh saudari Putri. Setelah itu kita menjelaskan isi materi di video animasi yang dipimpin oleh saudari Sanjana. Kemudian kita melakukan pendalaman materi. Jika siswa belum paham akan materi, maka kita akan kembali menjelaskan isi materi di video animasi. Jika siswa sudah paham, maka kita akan melakukan sesi tanya jawab dan antusiasme akan animasi. Setelah itu kita melakukan penugasan berkelompok, kemudian kita memberikan akses video animasi kepada guru dan siswa, kemudian kita meminta penilaian kepada guru tentang cara mengajar kita di kelas dan bobot isi materi yang ada di video animasi, kemudian kita membuat laporan hasil akhir dan selesai.